Shalom jemaat Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 10b, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Selamat bergabung dalam ibadah Jumat Agung online GMS Palangkaraya. Kami juga rindu menyapa Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah ini. Welcome home. Di ibadah ini kita akan bersama-sama memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan hati dan juga roti dan anggur yang ada di rumah Anda. Kalau Anda tidak memiliki roti maupun anggur, Anda bisa menggantinya dengan makanan atau minuman pengganti di rumah Anda. Di kesempatan kali ini kita juga akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bawa persembahan Anda bisa mentransferkannya ke dalam nomor rekening yang tertera di layar Anda. Untuk mendukung upaya pemerintah menekan penyebaran virus COVID-19 yang hari-hari ini semakin meningkat di Kota Palangkaraya, oleh sebab itu, pelaksanaan ibadah Gereja Mawar Syaron Palangkaraya pada tanggal 4 dan 11 April 2021 akan dilakukan secara online. Mari jemaat tetap semangat dan kita berdoa bersama-sama bagi Kota Palangkaraya tercinta. Dan yang terakhir, mari sama-sama kita persiapkan hati kita, juga kita akan berdoa buat ibadah dan persembahan yang ada. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada hari ini, Engkau akan menyatakan kasih-Mu, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu. Terimalah Tuhan setiap hati kami, penyembahan kami, persembahan kami yang kami bawa kepadamu. Berbicaralah ya Tuhan, kami rindu mengalami Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que a estrada do horror, qual ovelha
por ti e por mim, pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim, pela via dolorosa, meu Jesus saat ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus, kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih mencintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus, kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu,
buat kasih dan kebaikan-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Disalib untuk kami, menebus dosa kami, menghidupkan kami. Kami angkat hati kami, menaikkan pujian ini Tuhan. Angkat kedua tangan kita jemaat dimanapun Anda berada. Thank you God. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, yang besar. Haleluya. Membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Amin. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau, dengan segenap hati kita, dengan sukacita nyanyikan. Yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart come a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me.
and mercy that I see from our heart, Lord. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. We love you, Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, we love you. Yeah, Jesus, we love you, oh God. Love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. We love you, Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, we love you. Oh, Jesus, we love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love. Jesus, we love you, Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. The cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Biar hari ini ketika kami boleh memperingati Jumat Agung, bukan seperti biasa kami melakukannya, tetapi
biarlah hari ini hati kami sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Kami boleh melihat kasih setia Tuhan yang besar di hidup kami. Dan kami boleh belajar untuk menghargai setiap pengorbanan Kristus. Bahkan sampai di atas kayu salib. Sehingga yang seharusnya kami binasa oleh karena pemberontakan kami. Tapi hari ini kami telah diselamatkan. Karena itu betapa besar kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu ajari kami untuk terus boleh melihat keajaiban kasih-Mu yang menerobos masuk dalam hati kami dan hidup kami. Disitulah kami boleh mengalami perubahan demi perubahan ke arah Kristus. Sehingga hari ini ketika kami boleh memperingati Jumat Agung, ada satu perubahan, ada satu komitmen untuk kami bertumbuh satu langkah lagi bersama dengan Engkau untuk mengenal Tuhan. Terima kasih buat waktu ini. Tuhan, biar firman-Mu menjelaskan kepada kami sehingga kami boleh hidup dalam tuntunan firman-Mu. Kami bersuka cita kalau kami boleh berjumpa dengan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin, amin, amin. Shalom. Senang sekali untuk terus bisa memiliki sebuah kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah buat Anda semua. Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, di mana ketika Kristus naik di atas kayu salib demi membebaskan Anda dan saya dari semua belenggu dosa. Sehingga hari ini kita bukan lagi orang-orang yang terhukum, bukan lagi terikat oleh sebuah kutuk. Tetapi kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Sungguh kita bersyukur. Untuk itu mari setiap kita bisa melihat sebuah keajaiban Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Dari situ kita boleh menghargai apa yang Tuhan sedang lakukan buat hidup kita. Saya percaya langkah demi langkah apa yang kita putuskan harusnya adalah sebuah keputusan untuk kita mengalami sebuah pertumbuhan secara rohani. Amin. Demikian juga yang seharusnya kita ini binasa oleh karena semua pelanggaran yang kita lakukan. Harusnya kita ini yang harusnya naik di kayu salib. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang ajaib di hidup kita. Maka setiap kita hari ini mengalami sebuah kemerdekaan di dalam Tuhan. Amin. Kemerdekaan yang sungguh-sungguh kita alami oleh karena darahnya dicurahkan bagi kita. Karena itu saudara, mari kita belajar untuk menghargai apa yang Kristus lakukan buat hidup kita. Apa yang Tuhan lakukan buat hidup kita. Dengan cara ini Anda mulai terus mengingat kasih-Nya di hidup kita. Sehingga tidak boleh seorang pun hari ini merasa sendirian. Tidak boleh seorang pun merasa ditinggal oleh Tuhan. Kasih Tuhan itu melekat kepada kita. Dan kasih itu dicurahkan sebesar-besarnya di hidup kita. Banyak kali kita salah berdoa. Ya, kita berdoa, Tuhan tambahkan kasih-Mu di hidupku. Ini adalah doa yang salah. Tuhan sudah memberikan semua yang gak bisa ditambahkan lagi. Yang terbaik sudah sepenuhnya ketika Yesus naik ke kayu salib dan berkata sudah selesai. Maka semua kasih Tuhan itu dicurahkan buat hidupmu dan hidupku. Sudah selesai. Yang terbaik telah Tuhan berikan. Persoalannya adalah bukan soal kasih Tuhan buat hidup kita. Jangan ragukan kasih-Nya di hidup kita. Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya. Amin. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah ini, bagaimana kita ini boleh mengizinkan kasih itu terus menjamah hati kita. Mengizinkan kasih itu terus mengubah hidup kita. Mengizinkan kasih itu terus memindahkan hidup kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itu yang harus kita perhatikan. Dan saya percaya kalau setiap jemaat memperhatikan ini, maka kita akan terus berkata, Tuhan, aku mau terus tinggal dalam kasih-Mu. Aku mau mengizinkan kasih-Mu itu melanda hidupku dan menguasai hidupanku. Sehingga kehidupanku boleh mengalami perubahan ke arah Kristus. Amin. Karena biar hari ini mari kita akan belajar apa yang Tuhan mau. Untuk kita bisa melihat keajaiban kasih Tuhan buat hidup kita. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita di Yesaya pasal 54. Mulai ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-14. Yesaya pasal 54 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-14. Saya akan bacakan buat saudara. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali.
Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak tembokmu dari batu delima. Pintu-pintu gerbangmu dan dari batu manikam merah dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan sebab engkau tidak usah lagi takut dan engkau akan jauh dari kekejutan sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Nah saudara, dari apa yang kita baca di sini, Tuhan itu sedang mengadakan sebuah perjanjian dengan umatnya. Tuhan sedang menyatakan kasihnya. Sungguh dikatakan Tuhan itu membenci dosa. Tuhan tidak mau kita tinggal dalam dosa. Karena dosa itu yang membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena dosa itu yang membuat kita semakin jauh dari kehendak Tuhan. Karena dosa kita tidak lagi bisa mengenal Tuhan secara pribadi buat hidup kita. Makanya ketika Tuhan melihat bahwa manusia itu tinggal dalam dosa, maka satu inisiatif pendamaian itu datangnya dari Tuhan. Tuhan ingin sekali menunjukkan kasih setia kepada kita. Makanya dia harus naik ke kayu salib. Demi satu ini menebusmu dan menebusku dari semua hukuman maut karena pelanggaran dosa. Inisiatif pendamaian ini datangnya dari Tuhan. Kenapa? Karena kasihnya kepada kita. Kalau ada hal yang bisa membuat Tuhan tuh hatinya terluka, itu apa sih sebenarnya saudara? Kalau kita mulai memikirkan hari ini. Apa sih yang membuat hati Tuhan bisa terluka? Apa itu? Ketika Tuhan harus berpisah dengan Anda dan saya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Makanya ketika manusia pertama, manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Oh itu sangat memukul hati Tuhan. Tuhan harus konsekuen. Dikatakan ketika mereka makan buah pohon itu, mereka harus terpisah dari Tuhan. Karena itu adalah pelanggaran, itu adalah dosa. Sejak itu mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan mereka harus terusir dari Taman Eden. Saya bisa bayangkan kalau saya baca ayat ini. Tuhan tidak suka orang tinggal jatuh dalam dosa. Ya. Karena itu ketika gara-gara dosa ini manusia pertama terusir dari Taman Eden. Dan mereka berjalan meninggalkan Taman Eden. Ketika mereka berjalan meninggalkan Taman Eden itu. Saya coba bisa merasakan betapa hancurnya hati Tuhan. Tuhan harus berpisah dengan orang yang sangat dikasihinya. Tuhan harus berpisah dengan orang-orang yang Tuhan ciptakan menurut gambarnya. Karena pelanggaran, karena dosa manusia itu harus terhukum oleh karena apa yang Tuhan katakan harus terpisah. Dan perpisahan itu, kalau saya bisa bayangkan mungkin Tuhan hancur hatinya. Dia menangis karena melihat harus terpisah dengan orang yang sangat dikasihinya. Sama dengan kita hari ini. Saya mau beritahu buat Anda bahwa Tuhan tidak mau berpisah denganmu dan denganku. Karena apa? Karena kasihnya. Maka itu dengan sebuah inisiatif daripada Tuhan. Betapa hati Tuhan itu rindu untuk memulihkan hubungan ini. Maka Yesus harus datang. Bukan hanya lahir dan datang dan lahir. Tapi Yesus harus menggenapi rencana Allah. Sebagai korban penebusan dari dosamu dan dosaku. Apa itu? Yesus harus dikorbankan. Penghapus dosa. Penghapus pelanggaran hidup kita. Dia harus naik di kayu salib. Demi membebaskanmu dan membebaskanku.
Ini adalah sebuah rancangan besar daripada Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Karena itu hari ini, sepanjang hari ini, kita akan belajar bagaimana kita melihat sebuah arti daripada keajaiban kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Coba lihat ayat yang ke-10. Dikatakan begini. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Jelas Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak mau kehilangan saudara dan saya. Dikatakan sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi itu tidak akan pernah bisa memisahkan kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu setiap mari kita mulai merenungkan betapa Tuhan itu mengasihi hidup kita. Lewat momen Jumat Agung ini, mari kita masuk dalam perenungan ini. Coba lihat hidup kita. Apakah Anda menghargai karya salibnya di hidup kita? Atau hari ini Anda anggap biasa bahwa cerita Paskah ini, Jumat Agung di mana Yesus harus melewati jalan Via Dolorosa adalah cuma sekedar dongeng biasa, dongeng sedih, dongeng mengharukan. Cuman begitu. Ataukah hari ini kita berkata Tuhan, selalu ini lewat perayaan Paskah, lewat perayaan Jumat Agung ini, selalu Tuhan aku diingatkan betapa aku tidak pernah sendiri. Ada darah yang dicurahkan demi hidupku supaya aku diselamatkan. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan belajar melihat apa sih arti keajaiban kasih Tuhan. Yang pertama ini adalah, coba lihat baca ayat 7 dan sampai dengan ke-9. Coba baca ya. Ayat 7 sampai dengan ke-9. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikian aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Kalau kita bisa melihat arti keajaiban kasih Tuhan, yang pertama adalah ini loh. Tuhan itu artinya begini, Tuhan tidak suka dengan dosa. Tadi saya bilang Tuhan itu membenci dosa yang kita lakukan. Tuhan murka terhadap dosa yang kita lakukan. Tapi satu prinsip ini, saya tulis begini. Tuhan itu tidak pernah bertahan dalam murkanya sebab kasihnya jauh lebih besar. Yang dimaksud dengan keajaiban kasih Tuhan itu artinya begini loh. Kalau Anda berbuat dosa kesalahan itu Tuhan gak suka. Tuhan tidak akan pernah setuju. Karena dosa itu adalah tidak tepat dengan sasaran. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan murka dengan itu. Tetapi karena kasihnya, Tuhan tidak pernah bertahan di dalam murkanya. Kenapa? Karena kasihnya jauh lebih besar. Tuhan itu begitu mudah melepaskan pengampunan ketika umatnya datang saja. Kata Alkitab, kalau umatku ini mengaku dosa, jujur mengaku dosanya, maka Allah itu adalah adil dan setia. Dia akan mengampuni hidup kita. Sesimpel itu. Bila semua umatku mau datang katanya, merendahkan diri, sujud dan berdoa, mereka berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan memulihkan keadaan mereka. Aku akan memulihkan negeri mereka. Tuhan itu begitu mudahnya untuk hatinya ini luluh. Karena apa? Melihat sebuah hati yang hancur dari kehidupan kita. Oh, sebesar itukah? Ya. Saya berkata seperti ini bukan berarti lalu setelah ini kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. No. Tuhan itu begitu baik buat hidup kita. Tapi Tuhan juga bisa tegas. Kasih itu tegas. Tapi satu sisi saya mau beritahukan kepada Anda. Betapa Tuhan itu mengasihi hidup kita. Dia murka tapi dia tidak akan pernah bisa bertahan dalam murkanya. Kenapa? Satu yang tidak bisa disangkal dari hati Tuhan, apa itu? Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya. Oh, kasihnya itu tidak akan pernah bisa diragukan lagi. Kata hari-hari ini saudara, kalau Anda merasa doamu belum dijawab, kalau Anda lagi mengalami persoalan, lalu Anda mulai meragukan kasih Tuhan, please.
Stop dengan perasaan yang salah ini. Ya. Sebuah perasaan yang salah ini. Tuhan tahu yang terbaik dari hidupmu. Dia tahu yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Dia tidak setuju dengan dosamu. Dia murka dengan dosamu. Tetapi Tuhan tidak pernah bertahan dalam murkanya. Karena apa? Kasihnya jauh lebih besar. Waktu dia mendapati seorang datang kepada Tuhan. Dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur, tidak pernah ditolaknya. Hati yang remuk dan hancur tidak akan pernah dipandang hina oleh Tuhan. Kata siapapun kita hari ini, sebesar apapun dosamu, Anda mungkin berkata, aku sendiri jijik melihat dosaku. Dengar saya baik-baik, kasihnya itu jauh lebih besar daripada dosa kita yang mungkin menurut Anda paling kotor di dunia sekalipun. Kasihnya jauh lebih besar. Dia ingin mengangkat hidupmu. Dia ingin memulihkan keadaanmu. Dia ingin sungguh-sungguh menyucikan kau kembali karena apa? Kasihnya. Karena justru dari sini, waktu kita mengerti tentang kasih Tuhan yang pertama ini, Anda justru menghargai yang namanya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu diberikan sejalan dengan kekudusan, kehidupan dalam kekudusan. Ada sebuah keputusan, aku mau hidup dalam kebenaran dalam hidup kita. Karena itu ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Sebuah perasaan, yaitu apa? Perasaan terampuni. Waktu Anda adalah orang yang merasa bahwa aku ini adalah orang yang jahat. Aku ini adalah seorang yang buruk. Bahkan tadi saya bilang Anda jijik dengan dosamu sendiri. Waktu Anda datang kepada Tuhan hari ini. Ketika Anda datang kepada Tuhan, ketika Anda mendengar khotbah ini dan Anda berkata, itu saya Pak Yudi. Saya adalah orang yang kotor. Saya orang yang tidak layak. Oh sungguh kita ini semua tidak layak seharusnya. Tapi Anda dan saya adalah orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Untuk mendekati hadirat Tuhan. Tinggal di dalamnya bahkan. Karena itu satu perasaan yang harus kita jaga. Apa itu? Perasaan terampuni. Wow saudara. Ada banyak orang yang terlalu cepat menghukum dirinya. Bahkan melebihi Tuhan. Ini problem. Padahal Tuhan tuh mengasihi dengan kasih yang besar. Tapi karena perasaan tidak terampuni itu. Perasaan menghukum dirinya melebihi Tuhan. Itu yang membuat dia tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan. Itu yang membuat dia tidak bisa melihat kasih Tuhan dalam hidupnya. Terus merasa kotor, merasa gak layak. Ya, merasa hina dan lain sebagainya. Detik ketika orang merasa itu, iblis itu paling gampang untuk menipunya. Iblis paling gampang untuk menjatuhkannya. Iblis paling gampang untuk menyeretnya kembali keluar dari rencana Tuhan. Dan selamanya orang ini tidak akan pernah mengenal keajaiban kasih Tuhan. Karena apa? Orang ini merasa tertuduh terus. Terintimidasi dengan kuasa kegelapan sehingga dia tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan. Saudara, perasaan ini penting. Saudara dan saya adalah orang yang diampuni. Apalagi kalau Anda hari ini adalah orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Bawa perkaramu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya percaya detik ketika Anda menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang namanya kasih karunia Tuhan. Itu langsung menjamah hidupmu. Seperti seorang bapa yang menunggu tiap hari. Anak bungsunya pulang. Anak bungsu ini gak pulang-pulang. Ditunggu setiap hari oleh bapaknya. Sampai satu saat anak bungsu ini menyadari keadaannya. Ya aku ini makananku berlomba sama babi. Kenapa aku harus di sini? Menyadari keadaannya itu begini. Kenapa aku di sini? Aku ini anak bapak. Di rumah bapakku itu orang yang pegawai paling rendah aja makanannya lebih enak dari ini. Kenapa aku harus di sini? Harus di rumah bapakku ini. Aku lebih layak. Bangkit itu artinya menyadari keadaannya. Dia tahu bahwa aku ini anak-anak Tuhan. Aku ini anak Tuhan. Lalu si bungsu ini bangkit lalu pulang. Dengan keminderannya, dengan perasaan aku ini telah bersalah kepada Bapa. Aku ini gak layak. Bahkan dia bilang aku ini gak layak jadi anak Bapa. Udah jangan diterima sebagai anak, jadi pegawai aja. Ya pokoknya aku bisa makan dan sebagainya. Orang ini merasa gak layak, merasa aku ini bersalah besar dan aku ini patut dihukum. Tapi dia beranikan dirinya datang kepada Tuhan. Nah detik bapaknya lihat anaknya pulang itu.
Pasti belum mandi, bau, kotor lagi. Bapak itu gak peduli. Apa yang dibuat oleh Bapak? Bapak itu lari dan peluk anak itu. Wow, saya melihat keajaiban kasih Tuhan ini, saudara. Bapak peluk anak itu. Bau gak peduli. Kotor juga gak peduli. Ya, dia peluk anak itu. Yang penting adalah anak ini balik pulang kepada pelukan Bapa. Itu penting. Lalu disuruhlah anak itu mandi, dibersihkan. Kasih baju yang bagus. Ya, kasih cincin dan lain sebagainya. Wow, kita itu dinantikan, Anda dan saya adalah orang-orang yang dinantikan oleh Tuhan. Karena itu jangan terus terintimidasi dengan kuasa kegelapan. Dengan apa ini? Perasaan tidak layak. Kalau Anda terus terintimidasi dengan perasaan tidak layak. Perasaan tertekan, merasa berdosa, bersalah. Terus menghantui dirimu. Sehingga Anda merasa aku ini gak layak untuk ditolong oleh Tuhan. Terus perasaan itu muncul. Maka kita ini sedang meragukan kasih Tuhan. Mata kita telah ditutup untuk melihat keajaiban kasih Tuhan yang pertama ini yang saya jelaskan buat Anda. Bahwa Tuhan itu memang murka terhadap dosamu. Tapi dia tidak akan pernah bertahan dalam murkanya. Kenapa? Karena kasihnya jauh lebih besar di hidup kita. Halo, amin. Karena itu ayo kita datang dengan keberanian. Datang dengan hati yang direndahkan di hadapan Tuhan. Bawa perkaramu, saya percaya pemulihanmu terjadi. Dan yang hebat ini, begitu Anda perasaanmu ini dikuasai oleh perasaan terampuni. Maka banyak orang gara-gara perasaan terampuni. Perasaan diterima. Perasaan dikasihi. Perasaan dihargai. Maka orang ini akan menemukan potensi hidupnya. Berapa banyak ketika kita ini cuma melihat sesuatu yang gak layak. Minder. Merasa rendah diri, merasa gak bisa apa-apa. Kita ini cuma terkungkung pada persoalan itu terus. Sampai mata kita tidak bisa melihat bahwa ternyata aku ini punya potensi. Berapa banyak orang meninggal tanpa bisa melihat potensi hidupnya. Kenapa? Terus yang dilihat itu persoalan. Perasaan yang bersalah, perasaan tidak layak. Wah, perasaan tidak mengerti kehendak Tuhan. Itu terus yang menguasai hidupnya. Sampai orang yang tidak pernah bisa melihat rencana Tuhan. Tapi begitu orang ini adalah orang yang tahu dia diampuni, dia diterima, dia dikasihi. Oh, dia diharapkan oleh Tuhan. Maka justru orang ini tiba-tiba bisa menemukan potensi hidupnya. Ternyata orang ini bisa dipakai oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Amin. Saya berdoa supaya lewat Jumat Agung, ibadah Jumat Agung ini Anda adalah orang yang menemukan potensi di hidupmu. Kenapa? Karena Anda mengerti keajaiban kasih Tuhan ini. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua coba kita baca ayat yang ke-11 dan 12. Oke. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima. Pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah. Dan segenap tembok perbatasan dari batu permata. Coba apa artinya? Yang kedua ini, coba perhatikan. Hai kamu yang tertindas. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Orang-orang yang hari ini Anda tertekan, Anda merasa bahwa hidupmu gak berarti. Anda terus tinggal dalam kelemahanmu. Anda yang terus mengalami banyak hal persoalan baik di dalam kehidupanmu, di dalam maupun di luar. Di luar Anda yang terus menekan hidupmu. Tuhan tuh berjanji begini, aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah dan segenap tembok perbatasan dari batu permata. Tuhan ingin membangun sebuah dasar hidupmu. Artinya yang kedua, kalau Anda bisa melihat keajaiban kasih Tuhan, yang kedua adalah ini loh. Tuhan selalu memberikan kesempatan yang kedua bagi kita. Tahu gak saudara, hidup saudara dan saya adalah hidup yang dibangun dengan kesempatan demi kesempatan. Halo, amin. Hidup saudara dan saya adalah kehidupan yang dibangun dengan kesempatan yang kedua. Hari ini hidup saya ini dibangun dengan kesempatan yang kedua. Kasih karunia Tuhan. Saya beberapa kali mengalami sebuah
sebuah peristiwa dalam hidup saya yang seharusnya secara fisik saya ini mati, meninggal mestinya. Ya saya pernah suatu saat dulu waktu kecil lagi main sama teman-teman saya, lagi main bola begitu. Ya karena di kampung bolanya nyebrang di pinggir masuk ke tengah jalan. Saya ini masih kecil, mungkin kurang perhatian dan sebagainya. Tiba-tiba saya lari saja, saya ambil bolanya padahal itu di tengah jalan. Ya waktu itu mungkin karena kurang hati-hati, akhirnya saya ketabrak. Dulu sekarang sudah jarang ya, namanya helica, ya tahu ya. Dulu ada namanya helica itu, ya becak motor itu yang ada, Anda tahu ya, orang-orang lama pasti tahu. Itu saya ketabrak itu, dan pas di dada saya merasa sudah susah nafas sekali. Saya nggak bisa nafas, udah kayaknya sudah di ubun-ubun, saudara. Saya terkapar di tengah jalan, teman-teman saya waduh ribut semua karena masih kecil ya, diangkat dan lain sebagainya. Aduh mama saya sampai kaget dan lain sebagainya karena nggak menyadari anaknya ini ya, memang anaknya yang nakal sih. Jadi akhirnya sampai dibawa dan sebagainya, saya pikir saya mungkin akan selesai hidup saya. Tapi ternyata enggak juga. Ya ternyata masih bisa selamatkan. Hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Kalau saya melihat itu, oh ada banyak peristiwa yang saya alami dulu waktu kecil, kata orang tua saya sempat sakit juga. Apa ini, sesak nafas, asma, nggak bisa nafas dengan baik. Ada banyak hal yang mungkin iblis mau merancangkan kebinasaan buat hidup saya. Tetapi hari ini ternyata saya masih bisa hidup. Saya masih bisa melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Saya percaya hidup saya ini adalah kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan buat hidup saya. Ada banyak dalam peristiwa-peristiwa kehidupan saya yang seharusnya saya mungkin mengalami sebuah celaka. Mungkin saya mengalami kebangkrutan. Mungkin saya mengalami sebuah masalah yang berat dan hidup saya runtuh gara-gara itu. Tapi hari ini saya diluputkan. Hari ini saya bisa melewati semua dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya percaya bukan karena kuat gagah saya, tetapi karena kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan. Bukankah itu adalah kasih karunia? Itu adalah keajaiban kasih Tuhan buat hidupmu dan hidupku. Katakan amin. Coba lihat saudara. Bukankah hari ini kita hidup dalam kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan. Makanya Alkitab tadi berkata, hai kamu yang tertindas. Ya ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke 11. Hai kamu yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Tuhan akan meletakkan alas dasar, yaitu kasihnya buat hidup saudara dan saya. Karena itu saudara jangan menyerah dengan keadaanmu. Masih ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan buat hidup kita. Jangan terlalu cepat menyerah dengan situasi keadaan yang Anda alami. Ya. Sebab Tuhan ingin sungguh-sungguh menunjukkan kasihnya kepadamu dan kepada kita semua. Dalam situasi apapun. Jangan gampang menyerah dengan keadaanmu. Tuhan masih sanggup menolong kehidupan Anda. Di tengah-tengah situasi yang paling menekan sekalipun. Di tengah-tengah keadaan di mana Anda ini adalah orang yang rasanya buntu, gak ada jalan keluar. Masih ada kesempatan yang kedua. Tuhan ingin menolong kehidupan Anda. Karena itu belajarlah di tengah-tengah badai, di tengah-tengah situasi yang ada. Belajarlah begini, melakukan bagianmu yang terbaik. Amin saudara. Melakukan bagianmu yang terbaik. Kata iman, beriman, percaya itu begini. Salah satu arti kata percaya itu di sini. Bahwa Anda percaya Tuhan sanggup menolong hidupmu. Anda percaya bahwa Tuhan sanggup meluputkan kita dari semua tindakan maut yang akan menimpa kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat di hidup kita. Tapi kita juga harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, kata Alkitab, kalau kamu malas, kalau kamu gak mau bekerja malas ya jangan makan. Jadi tugasmu adalah bekerja, tugas kita adalah bekerja. Nanti Tuhan yang memberkati hidup kita. Ada bagian yang kita lakukan. Masih ingat ketika Yesus mau berbuat mujizat untuk Lazarus. Apa yang diperintahkan untuk pertama? Yesus perintahkan orang untuk menggulingkan batu itu. Gua batu, kuburan itu. Yesus menyuruh orang, bukan Yesus sendiri yang mengangkutnya. Tapi orang, ada bagian yang orang lakukan. Tugas Yesus selanjutnya apa? Melakukan mujizat. Menyuruh Lazarus keluar. Orang mati itu bangkit, sebuah mujizat bagian Tuhan. Saya percaya itu bagian Tuhan melakukan mujizat di hidupmu dan hidupku.
Tugasmu adalah ini loh, melakukan bagianmu dengan setia. Ada bagian-bagian hidup kita yang kita lakukan. Dan itu yang terbaik dari Tuhan buat hidup kita. Saya percaya Tuhan pasti memberkati hidup Anda dan saya. Amin. Itu adalah menghormati kesempatan yang kedua. Ada bagian kita yang kita lakukan. Jadi jangan malas, teruslah bekerja, teruslah berusaha. Sampai Anda mulai mendengar tuntunan demi tuntunan yang Tuhan lakukan. Dan Anda mulai berjalan bersama dengan kesetiaan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati hidup Anda. Di dalam kesempatan yang kedua ini, Anda akan melihat betapa kasih-Nya dalam kehidupan kita. Tiba-tiba kita diluputkan, seringkali kita mendengar apapun persoalan yang Anda alami hari ini. Persoalan kita itu selalu ada masa kadaluarsanya, percayalah. Setiap persoalan yang kita alami itu pasti ada masa jatuh temponya, selesai. Gak tahu gimana dengan cara Tuhan. Maka nanti akan kita diluputkan dari semua persoalan hidup kita. Maka itu yang saya sebut masih ada kesempatan yang kedua. Jangan menyerah. Amin saudara. Jangan takut dengan apa yang kau hadapi hari ini. Lihatlah salib Kristus. Di situ Yesus telah memberikan kasih-Nya buat hidup kita. Ada kesempatan yang kedua dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh melihat perbuatan tangan Allah yang ajaib. Sekali lagi di hidup kita. Amin. Tetaplah kuat untuk berharap dan percaya kepada Tuhan saja. Haleluya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Coba kita baca ayat yang ke-14. Ayat 14. Coba lihat. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Wow, ini luar biasa. Yang ketiga, keajaiban yang dimaksud dengan keajaiban kasih Tuhan adalah ini. Tuhan akan menepati semua janjinya atas kita turun-temurun. Wow. Coba ulangi ya 14 ya. Ayat 13 mulai. Ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Saya ulangi lagi. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Janji Tuhan pasti dikenapi. Keajaiban Tuhan yang ketiga itu artinya begini. Tuhan itu berjalan dengan janjinya kepadamu dan kepadaku. Saudara, dalam kehidupan kita ini banyak mengandung janji Tuhan. Saudara begitu berharga di hadapan Tuhan. Karena itu janji Tuhan ini layak diberikan untuk Anda. Kita ini adalah orang yang dilayakkan tadi saya bilang. Untuk menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara dan saya berjalan di dalam ketekunan, keiman, dan keyakinanmu kepada Tuhan. Itu yang akan memampukan kita untuk melihat janji Tuhan dalam hidup kita. Dan janji Tuhan itu janji yang pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu dengan rela. Tuhan itu dengan keputusan yang keluar dari kasih-Nya buat kita. Apa itu? Dia mengikatkan diri kepada perjanjian. Tuhan itu mengikatkan dirinya kepada perjanjian dengan Anda. Jadi setiap janji Tuhan pasti tergenapi. Amin. Janji Tuhan itu pasti dikenapi. Dan janji Tuhan itu tidak akan bisa digagalkan oleh rancangan kegelapan ketika orang hidup di dalam janji Tuhan. Jadi siapa yang bisa menggagalkan janji Tuhan? Adalah kita sendiri. Kita yang menolak hidup dalam perjanjian. Tapi selama kita adalah orang yang mau hidup benar, kita adalah orang yang hidup di dalam perjanjian Tuhan itu. Maka saya percaya janji Tuhan itu layak diberikan kepada Anda. Dan kita ini dilayakkan untuk menerimanya. Halo, amin. Amin. Nah, janji Tuhan dalam hidup kita itu berlaku apa? Dikatakan janji Tuhan membuat kita memiliki pengharapan yang baru. Dalam hidup saudara dan saya, kita ini mengandung janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu akan menggerakkan sebuah semangat untuk kita ini melihat sebuah pengharapan dalam hidup kita. Saya ketemu dengan banyak orang yang di ujung kehidupannya seolah-olah mengalami kehancuran. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi ketika orang ini di tengah-tengah semua persoalan dihadapi, orang ini tetap berpegang pada perjanjian Tuhan.
Orang yang berpegang pada perjanjian Tuhan adalah orang yang mau hidup di dalam kebenaran itu. Tidak melenceng daripadanya. Tapi orang ini terus berpegang pada perjanjian Tuhan. Justru orang ini di akhir-akhir. Ya biasanya nyerempet-nyerempet bahaya kata orang. Ya sedikit lagi, sedikit lagi sudah justru sedikit lagi itu. Tiba-tiba Tuhan lakukan mujizat. Tuhan tuh kayaknya sepertinya lambat gitu. Bagi beberapa orang yang terburu-buru, ya pengen cepet jawaban doa, kayaknya Tuhan tuh kayak lambat begitu. Tapi saya percaya satu hal, Anda harus dengar ini. Tuhan tuh kayaknya lambat memang, tetapi Dia tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan tuh kayaknya lambat, tapi Dia tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Karena itu harapanmu tidak boleh bergeser kepada yang lain. Harapanmu tetap kepada Tuhan dan lihatlah perbuatan tangan Allah yang ajaib dalam kehidupan saudara. Jangan berpindah kepada yang lain. Jangan cari pertolongan di tempat yang lain. Bawalah hatimu kepada Tuhan. Saya percaya janjinya pasti digenapi. Amin. Nah janji Tuhan berikutnya apa? Janji Tuhan itu membuat kita mengetahui tujuan hidup kita. Janji Tuhan itu membangun sebuah visi dalam hidup Anda. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya baca Alkitab ini banyak janji Tuhan buat hidup Anda. Sehingga Anda ini hidupmu ya dikendalikan oleh janji Tuhan. Sehingga Anda tahu persis tujuan hidupmu itu apa. Kenapa ini penting? Karena ternyata banyak orang yang tidak tahu tujuan hidupnya. Dia pikir hidup itu cuman ya dari kecil bertumbuh, menikah, punya keluarga, lalu meninggal. Cuman itu, no. Terlalu sederhana kalau kita berpikir itu. Tuhan tuh punya tujuan yang mulia dalam kehidupan saudara. Jelas tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Hidup Anda ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup Anda ini bisa melahirkan sebuah generasi yang takut akan Tuhan juga. Contoh dalam pernikahan. Kalau orang tidak tahu tujuan pernikahannya, maka berat. Ya, saya yang lalu sama sampaikan, yang lalu datang kepada saya, ya orang yang mau bercerai, lalu saya tanya, ya segala macam saya sudah berusaha untuk mencegah perceraian itu, tapi tetap agak susah bagi dia. Sampai di ujung akhir saya tanya, dulu tujuan menikahnya apa sih? Ya pengen bahagia Pak. Sekarang nggak bahagia, ya nggak ngapain diterusin kalau nggak bahagia. Saya bilang justru itu yang salah. Tujuan menikah itu bukan bahagia, bahagia itu berkat. Bahagia itu bonus daripada Tuhan diberikan kepada kita ketika tujuan yang asli tercapai. Apa itu? Tujuan yang kata Alkitab, kamu ini diciptakan menurut gambar Allah, yaitu pria dan wanita. Jadi kita ini menurut penciptaan secara genre ya, bukan kehidupan. Secara genre kita ini gambar Allah yang separuh. Baik sebagai pria, suami atau wanita sebagai istri. Nah kapan gambar Allah secara sempurna itu bisa kita lihat? Di dalam pernikahan. Ketika seorang pria dan wanita menjadi satu. Disitulah kita bisa melihat gambar Allah. Dan itu tujuannya. Tujuannya apa? Tujuan pernikahannya apa? Supaya gambar Allah itu semakin sempurna. Di dalam kehidupan mereka. Supaya gambar Allah itu sempurna. Sehingga setiap orang ngerti ketika aku menikah maka aku harus semakin menjadi seorang pria sesuai dengan gambar Allah. Seorang wanita ketika aku menikah aku harus semakin menjadi seorang wanita sesuai dengan gambar Allah. Lewat apa? Lewat konflik. Begitu konflik terjadi mereka tahu oh ini adalah waktu yang paling tepat untuk aku semakin disempurnakan gambar Allahnya. Baik pria maupun wanita. Jadi justru ketika Anda konflik itu justru membuat kita tahu bahwa kita semakin dewasa. Begitu konflik ingat ini waktunya aku bertumbuh. Begitu konflik oh ingat aku hari ini justru harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Belajar rendah hati, belajar sabar, belajar melepaskan pengampunan. Nah ketika orang tahu tujuan hidupnya. Mudahlah dia mengerjakan apa yang ditugaskan kepadanya. Karena apa? Dia punya sasaran, dia punya tujuan. Sehingga dia bisa melewati semua persoalan hidupnya. Dia bisa melewati semua persoalan hidupnya. Dengan apa? Dengan takut akan Tuhan. Dengan nilai kebenaran. Sehingga orang ini semakin bertumbuh dalam Tuhan. Wow. Bukankah orang yang tahu tujuan hidupnya akan menjadi orang yang bersemangat kehidupannya? Karena dia tahu target hidupnya. Sama dengan waktu kita tahu janji Tuhan. Kita mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan nantinya. Kalau saya lagi mengalami ini.
Seolah-olah ini bertentangan, tapi ketika aku tahu tujuannya, aku akan menata sikap hatiku. Aku akan berespon benar untuk semua peristiwa ini. Karena setelah aku melewati ini, ada sebuah berkat yang Tuhan janjikan dalam hidupku. Yang akan tergenapi. Wow, ketika orang mengerti janji Tuhan, orang ini akan digerakkan oleh visi Tuhan. Orang ini akan digerakkan oleh kehendak Tuhan. Orang ini akan digerakkan oleh tujuan yang pasti. Saya percaya orang ini akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Amin, amin. Lalu berikutnya apa? Orang yang mengerti janji Tuhan itu akan orang yang semakin berani hidup dalam kebenaran. Ini pasti. Janji Tuhan itu akan membuat kita berani untuk hidup di dalam kebenaran. Tidak akan pernah menurunkan standar kebenaran. Karena apa? Kita tahu sebenarnya tujuan hidup kita kemana. Anda tidak akan pernah main-main dengan hidupmu. Anda akan menjadi orang yang menghargai kehidupan Anda. Kita akan menjadi orang yang berhati-hati dengan langkah kaki kita. Sehingga dari situ kita akan bisa melihat betapa Tuhan itu akan menolong kehidupan kita. Amin. Kasih Tuhan, keajaiban kasih-Nya begitu luar biasa pagi ini dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu biar kita boleh belajar saudara. Kalau Anda melihat bahwa keajaiban kasih Tuhan. Ada 3 hal yang saya bahas pagi ini. Yang pertama adalah Tuhan tidak pernah bertahan dalam murkanya. Sebab kasih-Nya jauh lebih besar. Tidak boleh seorang pun yang terintimidasi hari ini. Perasaan terhukum, perasaan tidak terampuni harus hilang dalam kehidupan kita. Anda adalah orang yang diampuni, diterima dan dipulihkan oleh Tuhan. Supaya Anda bisa melihat potensi hidupmu. Amin. Amin. Lalu yang kedua apa? Dalam keajaiban kasih Tuhan itu selalu memberikan kesempatan yang kedua. Tuhan akan sungguh-sungguh memulihkan hidup kita. Tuhan akan sungguh-sungguh memberikan sebuah kesempatan yang indah bagi Anda dan saya. Karena itu jangan menyerah. Jangan takut dengan hidupmu. Jangan gampang menyerah. Tuhan masih punya rencana yang indah. Terus berjuang, tinggallah di dalam kebenaran. Ada berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan sementara Anda melakukannya dengan baik, kekuatan hidupmu diperbarui oleh Tuhan. Amin. Lalu keajaiban Tuhan yang ketiga adalah Tuhan akan menepati semua janji atas kita. Turun-temurun. Dikatakan anak-anakmu akan jadi murid Tuhan. Tuhan akan membawa anak-anak kita di dalam hidup takut akan Tuhan. Karena itu penting buat hidup kita untuk mengetahui janji Tuhan. Janji itu akan tergenapi. Janji Tuhan itu membuat kita ini memiliki pengharapan yang baru. Janji itu akan membuat kita tahu tujuan hidup kita. Dan janji itu akan membuat kita berani untuk hidup dalam kebenaran. Kalau ini menjadi dasar daripada kehidupan kekristenan kita. Kita bisa melihat Jumat Agung ini. Kita akan mengalami kemenangan Kristus dalam hidup kita. Supaya ketika Yesus naik ke kayu salib. Salibnya tidak akan pernah sia-sia. Karena kita adalah orang yang menghargai karya salibnya. Kita adalah orang yang mencintai Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena itu biar hari ini saudara. Mari kita waktu kita memperingati Jumat Agung ini. Mari kita melihat hidup kita. Oh kasih-Nya besar. Dia Allah yang ajaib. Memang Tuhan itu tidak suka terhadap dosa. Dia murka terhadap dosa. Tapi dia tidak pernah bertahan dalam murka. Sebab kasih-Nya jauh lebih besar. Karena mari kita hampiri Tuhan. Dengan hati kita, dengan hidup kita. Mari kita bawa kehidupan kita dengan Tuhan. Mungkin ada beberapa orang yang belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu secara pribadi. Hari ini ada undangan bagi Anda. Untuk Anda berpindah dari kehidupan yang gelap kepada terang yang ajaib. Sehingga Tuhan menyelamatkan hidupmu. Tuhan memulihkan keadaanmu. Tuhan ingin sungguh-sungguh membawamu kepada kehidupan yang kekal. Karena kasih-Nya. Karena keajaiban kasih-Nya. Kalau Anda adalah orangnya sebentar. Saya mau berdoa buat Anda. Tapi kita akan nyanyikan satu pujian dulu. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Sehingga bisa nyanyikan lagu ini. Haleluya. Kasih yang terindah. Amin. Hati yang mulia. Hanya ku temukan Di dalam-Mu Yesusku. Katakan ini. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku.
Katakan karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, mari katakan dari hatimu, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku sekali lagi, karya terbesar, amin, amin, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, katakan sama-sama, ku kagumi. Haleluya, oh, haleluya. Tiada lama syandaramu, haleluya. Tiada lama takkan darahmu, haleluya. Oh, tiada lama takkan darahmu, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Hari ini saya mau berdoa bagi saudara-saudara yang hari ini engkau tahu bahwa hidupmu selalu berada di dalam sebuah intimidasi. Anda merasa hidupmu gak layak, apalagi dosa yang begitu mengikat hidupmu. Pertama, undangan yang pertama adalah kalau hari ini Anda adalah orang yang belum
pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Inilah waktu yang baik ketika Anda mendengarkan khotbah ini. Bukalah hatimu buat Tuhan. Izinkan Tuhan masuk di hatimu, di hidupmu sebagai Tuhan dan Raja. Di mana keajaiban kasih-Nya kau izinkan terbuka di hidupmu. Maka akan terjadi sebuah perubahan demi perubahan di dalam kehidupan Anda. Oleh karena kasih Tuhan bekerja sekarang ini dalam kehidupan Anda. Kalau Anda adalah orangnya, mari ikuti doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini hari ini aku membuka hatiku aku membuka hati bagi Engkau ya Tuhan. bagi Engkau ya Tuhan. Untuk masuk dalam hatiku dan hidupku. Masuk dalam hatiku dan hidupku. Menjadi Tuhan dan Raja. Jadi Tuhan dan Raja. Juru selamatku. Juru selamatku. Ampuni segala dosaku. Ampuni segala dosaku. Ampuni pelanggaranku. Ampuni pelanggaran. Aku mau berbalik kepada Tuhan. Mau berbalik pada Dan Kau yang mengampuni aku. Kau yang mengampuni. Sehingga hari ini Sehingga hari ini aku telah berpindah aku telah berpindah dari kehidupan yang gelap dari kehidupan kepada yang kehidupan yang terang. gelap, kehidupan yang Di dalam nama dalam Yesus, nama Yesus. aku telah diselamatkan Aku telah diselamatkan oleh karena darah Yesus yang dicurahkan bagiku. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wow, saya percaya malaikat surga bersukacita karena ada orang-orang yang hari ini kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua ini saya mau berdoa bagi saudara yang hari ini di dalam semua perasaan kutuk, perasaan terikat, ya terintimidasi dan lain sebagainya. Mari saya mau berdoa buat saudara. Siapapun Anda, mari angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa sekarang. Di dalam nama Yesus, aku berdoa segala bentuk ikatan dosa, kutuk nenek moyang atau kutuk dosa yang mengikat kehidupan orang-orang ini. Aku berkata sekarang di dalam nama Yesus, dilepaskan oleh karena darahnya dicurahkan buat kehidupan kami. Dan oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, hari ini kami disembuhkan. Aku memperkatakan firman ini dengan iman di dalam nama Yesus. Terimalah pembebasanmu, kemerdekaanmu oleh karena Tuhan yang mengasihimu. Dia Allah yang tidak pernah bertahan dalam murkanya karena kasihnya jauh lebih besar kepadamu. Karena itu biar hari ini dipulihkan keadaanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kekuatan yang baru, terimalah kehidupan yang baru sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh-sungguh memulihkan keadaan kami, kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, terima pemulihan Allah dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Mari semua angkat tangannya, katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sukacitaku penuh, ku bermain
Mazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Kami menyanyi bagimu, ku menyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku telah berkemenangan oleh curahan darahmu. Oh, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan kami Tuhan, bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya. Dimanapun saudara berada, mari kita sekarang persiapkan hati kita. Kita persiapkan untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Persiapkan juga unsur-unsur perjamuan kudus yang dibutuhkan. Haleluya. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan kita. Dan mari kita angkat melebihi kepala kita masing-masing.
Roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang sudah dikorbankan bagi kita. Firman Tuhan berkata bahwa tubuh itu sudah dipecah-pecahkan. Seperti roti ini dipecah-pecahkan. Untuk menanggung semua hukuman atas dosa kita. Dan juga oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka Tuhan Yesus, semua sakit penyakit kita sudah ditanggungnya. Sehingga tersedia kuasa untuk menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Mari ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Karena segala sesuatu yang baik yang kita dapat nikmati, semua datang karena anugerahnya. Semua datang karena pengorbanannya yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan anggur dengan tangan kananmu melebihi kepalamu. Cawan ini adalah lambang dari perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perjanjian baru itu berkata bahwa saudara dan saya dahulu bukan umat Tuhan, tetapi oleh karena korban Kristus sudah membukakan jalan yang baru, maka saudara dan saya boleh dilayakkan untuk menjadi umat Tuhan. Dan bukan hanya umatnya, tetapi kita juga diangkat menjadi anak-anaknya. Dan hidup kita diikat di dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan perjanjian itu kekal adanya karena dimeteraikan oleh darah yang kekal, yaitu darah Kristus. Sehingga Tuhan mengenal siapa umat kepunyaannya. Haleluya. Angkat cawan anggur ini melebihi kepalamu dan ucapkan syukur. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pejamkan matamu dan taruh tanganmu di dadamu. Angkat hatimu dengan ucapan syukur. Karena kita sudah diselamatkan oleh karena Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala hukuman atas dosa-dosa kita. Dan oleh karena Yesus rela mati di atas kayu salib, maka sudah tersedia kuasa untuk mengampuni segala dosa kita. Dosa sebesar apapun, anugerahnya jauh lebih besar. Kasih-Nya menutup segala kelemahan dan kekurangan kita. Karena itu ucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, dalam keadaan sakit, ingatlah ini. Firman Tuhan sudah berkata, oleh bilur Yesus kamu sudah disembuhkan. Oleh bilur Yesus kamu sudah disembuhkan. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah disembuhkan, aku sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa engkau lawat setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Jamah kembali dengan kasih-Mu yang ajaib itu Tuhan. Sehingga hati mereka boleh membara kembali di dalam kasih yang mula-mula kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau ajaib, korban-Mu ajaib Tuhan. Kami tidak akan pernah menyia-nyiakan kasih karunia-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Pimpin kami untuk kami boleh berjalan, untuk kami boleh hidup berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saudara sekalian, di akhir ibadah ini angkat tanganmu.
Dan terimalah berkat ini, bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau, bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, bahwa Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus selalu beserta saudara dimanapun saudara berada, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.